Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama di segmen 5 menit ber-HI, 5 menit belajar hubungan internasional. Topik yang juga tidak kalah hangatnya sedang dibahas di seluruh dunia. Penerimaan nominasi Kamala Harris sebagai calon wakil presiden di Konvensi Nasional Demokrat mendampingi Joe Biden sebagai penantang Presiden Trump dan Mike Pence. Tentu yang pertama, ada fakta menarik bahwa Kamala Harris adalah perempuan kulit hitam pertama yang sampai pada posisi kandidat wakil presiden Amerika Serikat. Ini menunjukkan satu harapan bahwa di negara besar seperti Amerika Serikat yang kampion demokrasi, menghormati hak-hak minoritas, perempuan, apalagi kulit hitam, diharapkan tentu oleh Demokrat keberadaan Kamala Harris akan meningkatkan perolehan suara. Tidak hanya popular vote, tapi juga bagaimana dalam electoral college nanti bisa menang. Selain itu, kita bisa melihat bahwa di negara demokrasi seperti Amerika Serikat, seorang perempuan yang dicalonkan menjadi puncak tertinggi itu harus berjuang dari bawah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perjuangan orang-orang minoritas di Amerika Serikat itu dihargai. Semua kalangan, semua orang memiliki hak yang sama untuk mencapai puncak. Bagaimana seseorang ketika berusaha dengan maksimal, melakukan semua usaha dengan baik, mengikuti aturan dan juga melakukan terobosan-terobosan, dia bisa mencapai posisi puncak, terutama dalam kehidupan politik misalnya. Bagaimana kira-kira keberadaan Kamala Harris ini akan mengungkit suara dan membawa Biden dan Harris untuk menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya? Pesan-pesan yang disampaikan khas Partai Demokrat menghadapi kondisi seperti sekarang ini, di mana Trump menggunakan pilihan-pilihan yang menarik Amerika dari fora internasional, dan di sisi yang lain, bagaimana Trump berusaha untuk menangani persoalan-persoalan pandemi coronavirus ini, yang menunjukkan banyak kontroversi, yang bahkan menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat Amerika Serikat. Tentu strategi-strategi ini kita tidak tahu apakah memang disengaja oleh Trump sehingga agar semakin populer, semakin diingat, akan sering muncul di televisi sehingga membakar emosi dari sebagian kalangan pemilih nanti yang pada bulan November nanti akan menentukan apakah memilih Trump ataukah memilih Biden. Menurut saya, salah satu kunci dari kemungkinan Partai Demokrat bisa mencuri banyak suara dari masyarakat Amerika Serikat adalah agenda-agenda yang dibawa oleh Partai Demokrat dalam kampanye-kampanyenya tersebut harus bisa menunjukkan bahwa Amerika Serikat kembali menjadi negara yang layaknya melting pot, yang menghormati perbedaan, bahwa semua orang bisa mencapai puncak di segala macam bidang, menghormati kaum minoritas. Ini tentu akan menarik kalangan-kalangan tertentu, khususnya kaum minoritas, untuk bersatu mendukung pasangan Biden dan Harris. Persoalan-persoalan domestik dulu yang berhasil dikapitalisasi oleh Trump, resesi pada waktu itu, persoalan-persoalan lapangan kerja yang konkret juga dihadapi, itu juga harus dicari pemecahannya. Tentu masih sangat dini untuk menyatakan apakah Biden dan Harris akan melaju mengungguli Trump. Tapi paling tidak saat ini saya ingin sampaikan bahwa dalam sana hubungan internasional, adanya dua pasangan ini akan makin menunjukkan bahwa dalam kehidupan demokrasi di Amerika Serikat, kalangan Partai Republik maupun Partai Demokrat berusaha menunjukkan platform politik partai, menunjukkan satu perbedaan yang jelas dalam pilihan-pilihan politiknya dan akhirnya pada kebijakan-kebijakan yang diambil. Atau Partai Demokrat akan lebih jeli melihat, tidak hanya mengkontraskan tapi juga berhasil mencuri perhatian para pemilih yang selama ini mendukung Trump dan tidak puas dengan kepemimpinan Trump untuk menjadi bagian dari gerbong Biden dan Harris. Tentu kita masih menunggu, pertarungan masih panjang, dan mulai saat ini kerja-kerja politik, kerja-kerja real di lapangan, berbagai macam kontroversi di media sosial, penggunaan teknologi, dan lain-lain. Bahkan mungkin apakah akan ada campur tangan dari pihak asing yang seperti dulu mewarnai pertarungan Trump dan Clinton? Kita tunggu saja. Nah, apakah Anda setuju dengan diskusi kita kali ini? Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi 5 menit belajar hubungan internasional untuk Indonesia.